Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galenta, buat sahabat yang masih tetap setia, di mana saja berada, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepadanya. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti channel ini. Dan hingga saat ini kita masih diberi kemudahan di dalam menjalani kehidupan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Galenta, secangkir kopi hangat bisa menyimpan rahasia besar bagi kesehatan tubuh kita. Saya melihat itu dari sebuah artikel. Ada seorang kakek yang usianya lebih dari 60 tahun. Dia tetap merasakan pada tubuh dengan kesehatan yang normal, tak seperti orang seusianya. Bukan karena obat atau terapi yang mahal, akan tetapi hanya karena sesuatu hal yang ternyata selama ini kita hanya menganggapnya sepele, yaitu oleh kebiasaan meminum kopi. Selama ini, kebanyakan orang hanya mengetahui kopi cuma untuk menghilangkan rasa kantuk, atau hanya sekedar untuk menjadi teman yang hangat bersama sahabat-sahabat kita di kala sedang mengobrol, atau juga sekedar pelengkap di saat kita bekerja sembari melihat TV di pagi hari. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa ada fakta yang sangat mengejutkan dan sangat manfaat buat kesehatan dari kopi itu? Dan itu belum banyak diketahui, terutama bagi para orang-orang dewasa yang telah lanjut usia. Sebagian dari kita justru sering menganggap kopi dapat menjadi penyebab jantung berdebar. Dan sebagian lagi orang-orang menilai kopi dapat mempercepat proses tubuh menjadi lebih tua. Ternyata, ada sisi lain dari kopi. Hasil penelitian menunjukkan, kopi ternyata justru dapat melindungi saraf otak kita dari penyakit pikun. Kopi juga dapat membantu mencegah kita dari serangan jantung. Dari penelitian juga, kopi dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2. Mungkin Anda, begitupun dengan saya, sebelum melihat artikel tentang manfaat kopi, tentu bertanya-tanya, benarkah demikian? Pertanyaan yang muncul tentu, apakah benar kopi adalah sahabat bagi tubuh kita yang mulai menua? Ataukah justru menjadi musuh? Dari kita kebanyakan akan menilai kopi itu secara diam-diam, dengan perlahan akan merusak kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan fakta yang sangat mengejutkan tentang manfaat kopi bagi tubuh usia lanjut. Perihal ini, mungkin di antara sahabat belum pernah mendengarnya. Dan mungkin, nanti setelah tahu, Anda dapat mengubah kebiasaan dan penilaian terhadap kopi. Ini fakta, bukan mitos. Berdasarkan data ilmiah, dan disertai pengalaman sang penulis artikel. Dari kebanyakan orang usia lanjut di dunia, dapat menikmati usia tua tetap dengan sehat. Jika Anda berusia 60 tahun ke atas, atau ada kakek atau saudara-saudara kita yang usianya mulai menua. Apabila Anda peduli pada kesehatan orang tua kita, kakek atau nenek Anda, maka video ini sangat penting untuk disimak sampai akhir. Jangan sampai ada informasi yang terlewat, sehingga kita bisa menyelamatkan hari-hari kakek dan nenek, atau orang tua kita menuju masa tua yang sehat. Oke, mari siapkan secangkir kopi hangat. Sembari duduk dengan nyaman, mari kita mulai pengetahuan yang mengejutkan tentang kopi. Sebelum menyaksikan prosesnya, silakan sukai video ini. Dan bagi yang belum bersahabat, jangan lupa tekan tombol lonceng, serta bagikan video ini apabila dirasa ada manfaatnya. Sahabat Galenta, fakta kopi yang pertama, kopi dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Ternyata, kebiasaan kebanyakan dari kita pria hanya menilai kopi sederhana saja, dan cuma menganggap minum kopi, terutama pada pagi hari, hanya kebiasaan semata. Faktanya, kopi merupakan salah satu pelindung terbaik bagi otak, terutama pada orang yang telah berusia lanjut. Penyakit Alzheimer adalah salah satu momok terbesar bagi orang-orang berusia lanjut. Penyakit ini bukan sekedar membuat penderitanya mudah lupa biasa,
tetapi juga dapat merenggut kemampuan untuk mengenali keluarganya. Sulit berkomunikasi, bahkan lupa merawat diri sendiri. Kebanyakan kita, dan orang-orang terdahulu, hanya mengira Alzheimer atau pikun adalah sesuatu yang alami dari proses pada orang-orang berusia lanjut. Padahal tidak sepenuhnya itu benar. Tentu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperlambat, bahkan pencegahan. Kemungkinan itu adalah menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa kafein, salah satu senyawa aktif pada kopi, memiliki efek yang sangat baik terhadap fungsi otak. Sebuah studi besar yang dilakukan oleh Universitas Florida menemukan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang rutin mengkonsumsi kafein memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mengidap Alzheimer jika dibandingkan dengan orang yang berusia di atas 65 tahun yang tidak biasa minum kopi. Kafein seolah bekerja sebagai penjaga malam bagi otak, karena kafein membantu mencegah penumpukan plak beta amiloid, yaitu zat lengket yang biasanya ditemukan di dalam otak penderita Alzheimer. Plak bisa mengganggu komunikasi antar sel otak dan membuat otak perlahan-lahan kehilangan kemampuannya. Kopi juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan kerusakan sel otak akibat radikal bebas. Namun, tentu saja, semua manfaat ini berlaku apabila dikonsumsi dengan bijak. Terlalu banyak kafein juga dapat menyebabkan masalah lain, seperti gangguan tidur, gelisah, atau bahkan meningkatkan tekanan darah. Karenanya, para ahli menyarankan, minumlah kopi secara sehat, terutama pada usia 50 ke atas. Minum kopi yang baik atau wajar adalah, dalam satu hari cukup 1-2 cangkir saja. Dan yang lebih baik lagi adalah kopi tanpa gula berlebih, tanpa campuran krim yang tinggi lemak. Yang lebih menarik, efek perlindungan kopi terhadap otak tidak hanya berlaku pada penderita Alzheimer, tetapi juga pada mereka yang mengalami gangguan daya ingat atau pikun. Pada beberapa kasus, bagi orang peminum kopi secara rutin, dapat membantu menjaga konsentrasi, dapat memperbaiki suasana hati, bahkan membuat otak tetap aktif, meskipun pada usia senja. Namun perlu diingat, bahwa kualitas kopi juga tidak kalah penting. Jangan mengkonsumsi kopi instan yang telah tercampur gula dan bahan kimia. Kopi seperti itu justru akan menjadi kebalikannya, yaitu efek yang buruk bagi kesehatan. Jika ingin mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah kopi hitam murni yang diseduh, tanpa tambahan pemanis buatan. Minumlah di waktu yang tepat, biasanya di pagi hari, atau maksimal sebelum pukul 3 sore. Waktu-waktu tersebut, tentu waktu yang tidak mengganggu tidur malam Anda. Jika Anda mulai sering lupa menaruh kunci, lupa nama orang, atau merasa bahwa berpikir Anda mulai lambat, mungkin sudah saatnya Anda mempertimbangkan kopi sebagai sahabat pagi hari Anda. Bukan hanya untuk membangunkan tubuh, tetapi juga untuk menjaga otak tetap tajam dan waspada. Kopi jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi perisai alami terhadap penyakit yang paling ditakuti oleh para orang berusia lanjut. Ini bukan sulap, tetapi hasil dari penelitian panjang. Bagaimana? Mulai membuka mata kita dan banyak orang. Fakta kedua, kopi memperkuat fungsi jantung. Jantung adalah mesin utama tubuh kita. Sejak lahir hingga usia senja, jantung terus bekerja tanpa henti. Setiap harinya, berdetak hingga 100.000 kali, memompa darah ke seluruh tubuh. Namun seiring bertambahnya usia, jantung mulai mengalami penurunan fungsi. Akibatnya, jika salah, pembuluh darah mengeras, detak jantung tidak teratur, dan berisiko tinggi pada serangan jantung. Tetapi, siapa sangka bahwa secangkir kopi yang sederhana bisa menyebabkan penurunan fungsi-fungsi negatif itu. Banyak dari kita selama ini justru menganggap kopi adalah musuh bagi kesehatan jantung. Orang-orang kebanyakan mengira kopi menjadi penyebab jantung sering berdebar, bahkan meningkatkan tekanan darah. Tetapi, pada riset-riset terbaru,
telah mementahkan pandangan yang selama ini terhadap kopi. Dengan mengkonsumsi kopi dalam batas wajar, justru dapat membantu kekuatan dan kesehatan jantung, terutama untuk kaum usia lanjut. Dalam riset menyatakan bahwa mengkonsumsi kopi sebatas wajar, yaitu 1 atau 2 cangkir setiap hari, dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Sebuah studi besar dari Journal of the American College of Cardiology menyatakan bahwa mengkonsumsi kopi secara rutin dalam jumlah sedang, yaitu 1 hingga 2 cangkir per hari, dapat menurunkan risiko gagal jantung. Penelitian ini telah dilakukan terhadap lebih dari 400.000 peserta selama 10 tahun. Kembali pertanyaan kita muncul, bagaimana kopi bisa memberikan manfaat sebesar itu? Rahasianya ada pada kandungan antioksidan dalam kopi, seperti polifenol dan asam klorogenik. Senyawa-senyawa ini membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mencegah pembentukan plak kolesterol, dan memperlancar aliran darah ke jantung. Dengan kata lain, kopi bekerja seperti pelumas alami bagi sistem peredaran darah kita. Selain itu, kopi juga memiliki efek anti-inflamasi, yaitu membantu menurunkan peradangan di dalam tubuh, termasuk pada pembuluh darah. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung pada usia lanjut. Dengan rutin minum kopi dalam jumlah tepat dan wajar, dapat membantu menurunkan risiko peradangan. Namun tentu saja ada catatan penting. Kopi hanya dapat menjadi teman bagi jantung kita apabila diminum dengan bijak dan tidak berlebihan, tentu tanpa tambahan gula atau krim yang tinggi lemak. Karena terlalu banyak kafein dapat menyebabkan palpitasi, jantung berdebar, gelisah, atau insomnia, yang justru berbahaya bagi penderita gangguan irama jantung. Karena itu, jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan jantung tertentu, segera konsultasikan terlebih dulu dengan dokter sebelum menambah konsumsi kopi harian Anda. Namun sebagai umat yang beragama, kita tidak diperbolehkan untuk mempercayai atau meyakini sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita semua terjerumus kepada perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, karena mempersekutukannya syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Sang Pencipta alam, sementara kesalahan ada pada diri manusia. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.